Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita supaya ibadah pada minggu pagi ini kita hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik di minggu kita pada hari ini ialah hikmat yang dari atas. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami,
supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yaitu hukum yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-18 sampai 23. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya
dengan jeripaya di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ditolong dulu, Amang.
di konsistor ya, Mang. Abg matikting na maragam di huriatta di bagasan sa mingguon. Tikting na maragam sada guarni minggutta sadarion 5 minggu papituhon dung trinitatis. Topik di minggutta sadarion 5 habisuhon nasya gigjang manang hikmat yang dari atas. Nomor 2 torok ni para minggu 5 minggu nasalpu doho pertangyangan tabereng mana orang dihita. Nomor 3 ruas sibuan di tangyang tebuan mari tangyakta ruas ni huriatta di bagasan persahiton di tikion 5 inang nyolnya batu bara boru silitonga manang rawat di res ABK inang nyolnya siburian boru gultom rawat di rumah. Jonathan Sinaga rawat di rumah. Amang Pardede rawat di rumah. Nomor 4 roster pertangyangan week di hari Selasa tanggal 2 bulan Walu 2022 di week Bethesda di bagas keluarga Tarihoran Bor Silalahi, alamat Jalan Pramuka Sungai Rengas. Hari Rabu di tanggal 3 bulan Walu 2022 Duit Maranata di bagas keluarga S. Sitorus Borsi Mangusong Jalan Tebu Komplek Tebu Mandala nomor 10A. Di Wek Ex Saudi di bagas keluarga I. Simadalahi Boru Sagala, alamat Komplek Lapista Pulau A nomor 10 Sada. Nomor 5 rapat panitia ulang tahun resort hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10 siawib di Patupa panitia rapat panitia ulang tahun HKBP Resort Jeruju. Alani tusude panitia pinangido homma asareta madohoti rapati. Nomor 6 visa sambut pendeta Resort Pontianak. Sadarion borhat do uluan ni huriatta dung 10 minggu arian madohoti ramah tama bisa sambut pendeta Resort Pontianak. Sermon Resort di hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10 wib Patupaon ni huriatta Tirket Resort sermon perhalado seresot ima namaringana di HKBP Sikem Sungai Ampawang Resort Jeruju. Nomor 8 Majahatona Sinode Distrik Manang Amandemen di hari Senin tanggal 25 Agustus pukul sia 00 1 lalu wib di Patu Pahuriatta Tirket Distrik Do Sinode Distrik Amandemen AP HKBP Jala Denggat Do Mardalan Ulauni dapat do haputusan Sibuanut tu Sinode Godang bulan Oktober nanangro alani nijaha matona Sinode I di bagasan Sonari.
Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 20 de Boskap. Cileungsi 25 Juli 2022. Hal Tona Sinode Distrik. Madapoton napi nafsangapan sude ruas dohot perhalado HKBP sedistrik 20 de Boskap. Dohot alamat pendeta resort di Ingananda B. Tona Sinode amandemen HKBP Distrik 20 de Boskap. Taringot tu usul-usul konsep aturan peraturan HKBP amandemen 5 dame dihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tamado pasahatotta mauleate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria nama masuk-masuk perjalanan di Sinode Distrik amandemen HKBP Distrik 20 de Boskap. Taringot tu usul-usul konsep aturan peraturan HKBP amandemen paupaton Boy Mardalan dohot dengan terpatupa di hari Senin 25 Juli 2022. Maringanan di HKBP Cileungsi Resort Cileungsi sinodangan ni tema masiuru pamahamu mamorsan akan doki ima dalan mengaradoti patik ni Kristus Galatia bidu onom ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria na dumenggan dohot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakubasio di partikian digitalisasi na di dohotan ni 50 sia halak sinodistan secara onsite dohot 10 halak secara online sian Kalimantan Barat sian 22 resort dohot perhubas sian distrik. Sinode distrik dibuhai marhite pertangyangan pamuhai jala dibuka amatta preses di bagasan las niroha dosude sinode stan madohoti sinodei sian nama muka sahat tuna mengunjungi dihata pamuhaina dipatolhas amatta preses do naung dipasahat ekorus do pra konsep aturan dohot peraturan HKBP amandemen 4 dung dibahas di rapot MPS asa dibahas muse di tirket huria dohot resort di distrik 20 de Boskap. Dibabangkit do tim kompilasi siang anggota MPSD napasahaton kompilasi tu sinode distrik nama kakam haruason ni sinode godang. Sistem pemilihan preses dohot pimpinan HKBP dohot sentralisasi keuangan ni HKBP. Marsitutu do sude sinode stan pasahaton akka pikiran di sinodei. Gabe jupang ma akka usul-usul tu konsep aturan peraturan HKBP amandemen 4 sipasahaton tu sinode godang di tanggal 24 sahatu tanggal 27 Oktober 2022 ima sada asamula ma harwason ni sinode godang songon na diaturhon di aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen 2 dohot pamikrion sude padita resort gabe utusan sinode godang jala utusan situa garis miring ruas dipilih di sinode distrik marhite proporsional 2 dilembagahom ma MPS songon perpanjangan tangan ni sinode godang jala nama nguluhon rapot MPS ima majelis ketua persidangan MPS napinildi ni ruas ni MPS tolu ruas ni rapot MPSD ima preses kepala bidang anggota MPS dohot anggota MPSD 4 rikokma di pajongjong panitia seleksi calon pimpinan HKBP keanggotaan panitia seleksi diusulkan jala ditetapkan rapot MPS yang unsur ruas situa padita dohot unsur profesional siar ruas ni HKBP panitia seleksi mengusulkan tolu calon pimpinan sipasahatonna tu eporus hobartu skor sipiliton ni sinode godang 5 hotma pamiliton ni preses songon aturan peraturan HKBP 2022 amandemen tolu onom menolopi sentralisasi perhepengon HKBP
namanya prinsip kesetaraan, manang equality, berkeadilan, justice, berkelanjutan, sustainable, dohot kebersamaan dalam satu keluarga fraternity, marhite napasahaton pilihan huria di bagasan persentase na ditotopon di Sinode Godang. Itu manolopi aturan sentralisasi parhepengon songon na diusulkan tim sentralisasi keuangan HKBP. Walu KRV di lembagahon jala mangula sian kantor pusat HKBP di Piaraja Tarutung mulai Januari 2023. Sia mardos niroha do Sinode Stan mamilit 5 halak utusan Sinode Godang sian padita bergantian antar waktu 2 halak sian Kalimantan Barat dohot 3 halak sian Ulaya Sada debos dohot pergantian antar waktu MPSD. Di paujung do Sinode Distrik marhite pertangyangan dohot ulaon nabadia songonima pinasahat tu sude ruas dohot parhalado ni huriatta tona ni Sinode Distrik on saya ditupak jala di pasu-pasu Tuhan tama Yesus Kristus mahita saluhuna pasauton lomo ni rohana asagabe pasu-pasu HKBP di Portibion. Tabe dohot tangiang atas nama peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 20 di Boskap Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH ditandatangani. Mengihut majaha surat sian pusat Kuliah Kristen Batak Protestan HKBP Piaraja Tarutung 25 Juli 2022. Hal boa-boa Sinode Godang HKBP Pa Ono Plonom madapoton nani hormatan amanami inanami ruas ni HKBP doh perantaraan pendeta resort di nganan nabi tawe mardongat tangiang di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai marhite suraton pinabotohom matuhamu amanami dohot inanami ruas ni HKBP saud do patupao ni huriatta Sinode Godang na pa ono pon ima di hari Senin Kamis tanggal 24 satu tanggal 27 Oktober 2022 naro maringanan di Parsamean Seminarium Sipoholon. Na sinodangan ni tema marsyuru pamahamu mamorsan akan adodoki ima dalan mengaradoti pati ni Kristus Galatia 2 ayat 2. Subtema marhite aturan dohot peraturan huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakubasionna di partikian digitalisasi di Sinode Godangi hatat do taringot tu aturan peraturan HKBP amandemen na paupaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP do mutusima pangiduan nami asa sude ruas ni HKBP mabuat di bagasat tangiang pangodianon di Siganuk Minggu nang di akka pertangiangan na di patupa di huria nang tangiang marsahalak pe asa mardalan Sinode Godangi dohot denggan sonang ruas ni parsinode madohoti sinode i jalaboy mabuat haputusan na tau pauliulihon dohot na pahisaton pakubasion ni huriatta songonima wabotohon hami tuhita saluhuna ruas ni huria ulaon hatopan ni HKBP ima Sinode Godang HKBP napa onop-onopon di horasi jala di pasu-pasu tuhattama hita saluhuna tabe mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson butar-butar ditandatangani tembusan Sekretaris Jenderal HKBP Kepala Departemen Koinoni HKBP Kepala Departemen Marturi HKBP Kepala Departemen Diakonia HKBP Preses HKBP Distrik Sada Sahatu Tolu 22 Kepala Biro Jemaat HKBP Panitia Sinode Godang napa onop-onopon walu partinggal
Sonima surat naro si jahat di huriata namangihut tikting nomor sia majaha nomor 10. Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan turus ni huriata na berulang tahun di mingguan 5 tanggal 31 Juli 1 tanggal 6 Agustus 2022. Hata itu hata tersurat di Psalmen 110 ayat 6 tajahama di bagas tabe. Parhepengon tabereng manadong dulit barata muladong songon panuraton ni parhepengon dohok goar di pasahak matu perhalado asa di Padenggan. Soni matiting pakubasion parhepengon di huriata di samingguon dot akan anaing siubasa tu minggu naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saritu pahituhanima nasa pak pikiran gogo doh pak bahenata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tu mingguon asa ture merdalan bayan sangap di goar nitu hatta mauliate. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah hari ini tertulis di dalam
Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita seorang atau sudah dinyatakan berhikmat? Inilah yang menjadi pertanyaan awal di dalam firman Tuhan ini. Apakah kita sudah tergolong orang yang berhikmat? Tentu ini kita harus jawab dengan hikmat. Jika kita mengatakan kita adalah orang yang berhikmat, maka kita harus sadari yang sebenarnya. Apakah kita benar-benar orang berhikmat? Atau inilah firman Tuhan yang menyinggung apakah orang Kristen saat ini sudah hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan atau dari atas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada jemaat 12 jemaat yang menerima pemberitaan yang diberitakan oleh Yakobus ini, di mana mereka adalah orang Kristen yang pergi merantau ke 12 wilayah, yang mana wilayah ini berbeda pemahamannya atau agamanya, sehingga orang Kristen akan menghadapi pergumulan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Kalau misalnya ada di gereja kita ini sekolah sending, atau kita buat menjadi tim sending, lalu kita kirim mereka ke wilayah-wilayah pedalaman di Pontianak ini untuk memberitakan Injil. Tentu banyak tantangan yang mereka hadapi.
dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Kalau itu dari orang-orang yang tidak mengenal sama sekali, mungkin ada niatnya untuk mengenal. Tapi bagi jemaat yang ada di teks kita, mereka sudah tahu bahwa orang Kristen pengikut Yesus, dan dianggap pada masa waktu itu kerajaan Romawi bahwa orang Kristen pengikut Yesus adalah orang yang sesat. Jadi kemana-mana orang ini, orang Kristen ini akan dianggap sesat, dikucilkan, dan mungkin akan menghadapi penyiksaan atau menghadapi penderitaan. Karena itulah Yakobus menuliskan firman ini supaya berhikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang daripada Tuhan di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita pergi ke dalam persekutuan, kita pergi di kota Pontianak ini yang lebih banyak tidak menganut agama Kristen dan sudah mengetahui Kristen itu dan menganggap Kristen itu bukanlah agama daripada Tuhan, dan kita memegang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan iman kita, dan kita percaya akan itu. Lalu kita masuk ke dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam lingkungan, atau dalam RT, dalam kota ini, tentu kita akan pernah mengalami pengucilan, mengalami ejekan, mengalami juga yang dinamakan penderitaan dari lingkungan sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui itulah dikatakan di sana, jangan engkau hidup di dalam hikmat yang daripada dunia. Karena apa? Bisa ini terjadi ketika ada serangan tiba-tiba, ketika ada penderitaan yang tiba-tiba di dalam persekutuan orang Kristen sekalipun. Mungkin saja firman Tuhan dalam hal hikmat dari dunia ini yang terjadi, yaitu ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang begitu. Sedangkan di pesta aja, satu persekutuan, satu marga, kadang-kadang mementingkan diri sendiri. Dalam hal makanan, sutung dang dapo tawan non. Dorong-dorongan, masyojaran, namangani. Habis sama-sama orang Kristen, hanya masalah makanan, belum penderitaan dari orang lain alau sekitar. Hanya hal lapar atau kenyang, dia sudah mungkin mengalami dorong-dorongan. Tidak lagi mementingkan biarlah yang lebih tua terdahulu. Itornau poso nama parjolo manunguri prasmangani aggo nama tuai aso tung yojoria wanon perpudi mau ninna kei perpudi maibana akan aposoi gogodo pemangan itu ribuati
gumudang, api perpudi mana tua-tua, segali-gali mana tua-tua, basarang dapotan, alani pangalaho na mementingkan diri sendiri. Inilah belum terjadi penderitaan dari lingkungan atau orang-orang yang belum beriman kepada Kristus. Contoh ini sudah kita temui di dalam kehidupan kita. Ada dope hita, misalnya songoni, perjul mahopung, bubuak masih panganom mahopung, mungkin masih ada, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, ayat 14 mementingkan diri sendiri sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di Natal juga begitu. Sudah Natalan, pesta gereja, masih terjadi hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Unang majolo songoni, contohna majolo itu Roma, orang yang memusuhi kekristenan. Itaku mabadita pasaribu doa kasituo itu roalai baru hamu marlaria do, mari selamatkan diri sendiri. Buhado mungkin akan seperti itu. Aduk mai dok masituai do peditei si parsulapak anggo hami mulak mahami tujabu nami be. Apakah begitu? Inilah yang menjadi perenungan dalam kekristenan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini. Maka tadi pertanyaan yang saya sebut atau sampaikan, apakah saya atau kita semua sudah tergolong orang yang berhikmat dari atas? Mulai mungkin kita ragu karena tanpa kita sadari kita pernah jatuh di dalam mementingkan diri sendiri atau bahkan hidup di dalam iri hati. Iri hati. Bangsa atau orang Kristen pada masa itu dikatakan jangan kamu iri hati. Ketika ada yang menganiaya kamu, jangan kamu iri hati. Unang pakai hikmat yang daripada dunia. Itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Jadi maulah hitawan umat Kristen HKBP Jerujon hanya mementingkan diri sendiri datang beribadah ke sini, itu adalah awal dari perpecahan dan kekacauan. Kon masih tangiangan dong, kon masih uruban dong, ikon masih toguan dong, dan segala macam perbuatan kejahatan dia diawali dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terangkan ini bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita memahami apakah kita hidup di dalamnya. Jika memang pernah hidup, marilah datang kepada Tuhan untuk hidup berhikmat daripada dari atas. Yaitu ayat 17. Apa dikatakan di sana? Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni.
Berikutnya selanjutnya pendamai. Jadi ketika kita di lingkungan daripada musuh, maka kita harus hidup di dalam pendamai, murni daripada Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri, merdua rupa, ya kan? Roa kamusui, sona burju-burju mana? Dedudo, alo muna anggau ngado ngamuna piau. Lau musi, balau mana musi mula, tupunguanna. Apakah orang perantauan Kristen pada saat itu begitu? Karena itu Yakobus menekankan supaya apa? Supaya tetap hidup murni dari kuasa daripada Tuhan. Apapun tantangan hidup, dimanapun kita berada. Iktus, ikan, bahwa ikan tidak akan asin kalaupun dia di air laut. Orang Kristen tidak akan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang hidup di dalam iri, jika dia di lingkungannya ada malapetaka, ada penderitaan, tetapi dia murni daripada Tuhan, dia murni daripada Allah, dan dia menciptakan kedamaian, menciptakan perdamaian. Inilah firman Tuhan. Jadi moloro alotai ima dijuluin aking didokon lemah lembut. Di ayat 10 tului. Akupi dengan sopan, makatai dengan lemah lembut, ciptakan dengan damai. Unang pola alo, alai ciptakanlah kedamaian di dalamnya. Tentu ini akan sulit untuk kita. Tetapi sebagai orang yang menerima hikmat dari atas dari Tuhan, dia harus hidup murni, dikuasai Roh Kudus, dan dia harus hidup menjadi pendamai. Kemudian dia ramah, peramah. Jangan menganggap orang itu adalah orang udahlah musuh, dambe. Tetap menyambutnya dengan kasih, menghadapinya dengan lemah lembut. Inilah orang Kristen. Kemudian penurut di sini penurut kepada Allah, bukan penurut kepada manusia atau kepada musuh, tapi dia menuruti Allah di dalam kehidupannya. Kemudian dari semuanya itu adalah buahnya, yaitu belas kasihan, berbagi di tengah-tengah kehidupannya. Olo mamora sudi halak batak di Pontianakon, umora sian halak nison, amana terjadi. Dan olo musi halak batak membagi, tidak penurut kepada Allah, tidak ramah, tidak hidup di dalam kedamaian, aman terjadi. Harta kita akan dirampok orang-orang lain. Jadi hidup Kristen, hidup orang Kristen dimanapun dia berada harus menjadi berkat, mempunyai sifat karakter belas kasihan kepada orang lain, mencintai lingkungan yang lain, tidak memihak dan tidak munafik, pura-pura baik. Dah, alai karakternya memang sudah menjadi orang baik, dan dia tidak memihak
Hal yang benar dikatakannya benar, hal yang jahat dikatakannya yang jahat, dan dia melakukan kebenaran atau kebaikan. Itulah orang yang berhikmat. Semua orang di dunia ini tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi orang yang berhikmat melakukan yang baik. Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang menggandakan damai. Terus dia menggandakan damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari teks ini, baiklah kita menjadi orang-orang yang menerima hikmat dari atas, yaitu dari Tuhan, Roh Kudus. Cintailah kemurnian firman Tuhan, cintailah kedamaian, ramahlah kepada siapapun. Ada istilah kan, kalau dia 5 meter ya disapa, senyum, ya kan. 3 meter dibakulingi, 1 meter jalan. Begitulah orang yang ramah. Dan ucapannya pun ucapan yang sopan, penuh dengan kemurnian firman Tuhan. Molo adong napukus, molo adong nagali, unang mementingkan diri sendiri. Di homol-homol hamoraun nai, urupi mak. Tuhan akan memberi lagi. Iban nai dokun naking edetai lului hamu maju molo harajaon ne dia bata. Tabahonon nama aka odeng Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yuk kan naking edeta merbiga dui nomor welu dalam acara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah pujian orang Kristen. Unang dihomol, unang holit, unang sikotil monis. Berbagilah, berbelas kasihanlah di dalam kehidupan ini. Inilah orang-orang yang hidup di dalam dirinya hikmat daripada Tuhan Allah atau daripada Yesus Kristus. Bahwa dia hidup di dalam kelemah lembutan, hidupnya murni dari Allah, kemudian dia cinta damai, pendamai, mulu adong merbada unang bekompor, alai menimbulkan kedamaian, kemudian ramah, kemudian menuruti firman Tuhan. Katakan yang benar kalau benar, katakan yang salah kalau salah, lakukanlah yang benar. Di samping semuanya itu, berbelas kasihanlah, mengucap syukurlah, madok mauliate ma, berikan berkat yang ada kepada orang lain. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan bertambah-tambah juga di dalam kehidupan kita. Sekali kita cinta kebenaran dalam damai, maka akan berbuah dan berbuah damai, damai, dan damai lagi. Hikmat daripada Allah kita hidupi bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang kami terima
di mana Tuhan masih mengantarkan jemaat Tuhan di dalam persekutuan di minggu pagi ini. Kau memberikan segalanya kepada kami, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kami. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami akan berusaha, bekerja keras untuk senantiasa berbuahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, Engkau sebutkan melalui firman-Mu karakter-karakter yang mau kami hidupi, yaitu kelemah lembutan, murni daripada Engkau memberitakan firman Tuhan, cinta, kedamaian atau pendamai, ramah kepada semua orang, menuruti firman Tuhan, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri, belas kasihan, masyurupan. Karena Engkau juga menyebutkan ketika kami melakukan itu, maka akan berbuah lebih banyak lagi kebenaran dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah yang menuntun kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam persekutuan di minggu hari ini, kami berdoa Tuhan, khusus untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang diwartakan di minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan mereka melawan penyakit mereka dan dapat sembuh di hari yang Engkau tentukan. Terkhusus Tuhan untuk hamba Tuhan, di sini Engkau melihat sendiri di dalam persekutuan kami, yaitu jemaat Tuhan Melda Simorangkir. Telah lama dia mengalami sakit penyakit ini Tuhan, dan sering terjadi seperti yang terjadi di dalam ibadah kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk keluarga dan punya rancangan yang baik untuk putrimu ini. Tapi kami sebagai umat percaya dalam persekutuan di gereja ini saat ini memohon kepada kerajaan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau cabutlah penyakit yang ada di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, supaya dia menyatakan dan mengatakan bahwa Tuhan itu maha baik, karena Engkau memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar doa kami ini, dan Tuhan akan mempunyai rancangan-rancangan yang baik untuk dia. Bapa di dalam surga, hamba-Mu dan inang yang merawatnya, Engkaulah yang membimbing dan memberikan keteguhan hati ketika menghadapi penyakit yang ada di dalam putrimu ini. Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan keluarga untuk memberikan yang terbaik, pengobatan yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Allah untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan kepadamu untuk kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan, hikmat yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta Jemaat kan minggu-minggu yang lalu ada dana spontanitas tidak dari jalan sebelum ibadah, ada di pintu ketika kita mau memberi, ada di pintu Amang Cintua menerimanya. Mau lihat tema selama hari Minggu Madihita.